Shalom aleihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita akan membahas sebuah tema 10 bukti Bapa itu kiasan Yesus Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara Bapa adalah kiasan Yesus Allah, maka ini terjadi ketika Yesus sedang jadi manusia. Ya. Penyebutan kata Bapa oleh Yesus pertama kali terjadi di dalam Lukas 2 ayat 49. Aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Yesus menyebut Allah itu dengan Bapakku, begitu ya. Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita berbicara tentang kiasan, ya, Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Ya. Ketika Yesus menjadi manusia, Allah yang sedang menjadi manusia namanya Yesus, maka di surga ada Allah namanya Yesus juga. Nah, pengertian ini harus dipahami dulu Bapak Ibu Saudara ya. Allah lebih dulu memakai nama Yesus, ya. Lalu ketika Allah menjadi manusia, maka nama itu diberikan kepada seseorang yang menjadi manusia itu, ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 12, Yohanes 17 ayat 12, Yesus berkata, "Namamu yang telah engkau berikan kepadaku," kata Yesus. Berarti di surga Allah itu punya nama Yesus, di bumi Allah menjadi manusia, namanya Yesus. Duluan mana Pak? Duluan Allah yang memakai nama Yesus, apa Yesusnya? Duluan Allah. Jadi pada saat Yesus menjadi manusia, maka Allah memakai Bapa sebagai kiasan dirinya sendiri, Allah di surga. Baik Bapak Ibu Saudara, 10 bukti Bapa itu kiasan Yesus Allah. Nomor 1, Yohanes 16 ayat 25. Bapa adalah kiasan Yesus Allah yang roh di surga. Bapa sama sekali bukan Allah. Allah di surga itu Yesus yang roh. Sedangkan Bapa itu cuma kiasan Yesus yang roh itu. Nomor 2, Matius 6 ayat 9. Yesus menyuruh berdoa kepada Bapa kami, artinya berdoa kepada Allah, sama sekali bukan disuruh doa ke Bapa. Sebab Bapa hanyalah kiasan Yesus Allah. Bapa sama sekali bukan Allah. Dan ini dibuktikan tidak ada satu rasul pun yang berdoa kepada Bapa. Semua rasul berdoa kepada Allah, bukan kepada Bapa. Nomor 3, Yohanes 5 ayat 37. Yohanes 5 ayat 37. Bapa tidak pernah memperdengarkan suaranya, alias Bapa itu bisu, sebab Bapa itu kiasan Yesus Allah. Bapa sama sekali bukan Allah. Nomor 4, Yohanes 6 ayat 40. Bapa itu kelak di akhir zaman tidak bisa membangkitkan orang mati, sebab Bapa itu cuma kiasan Yesus Allah. Yang bisa membangkitkan seseorang kelak di akhir zaman adalah anak, yaitu Yesus. Nomor 5, Yohanes 14 ayat 14. Bapa tidak bisa mengabulkan doa, sebab Bapa cuma kiasan Yesus Allah. Yang bisa mengabulkan doa itu adalah Yesus anak manusia. Nomor 6, Markus 2 ayat 10. Yang bisa mengampuni dosa itu adalah anak manusia, yaitu Yesus. Bapa sama sekali tidak bisa mengampuni dosa, sebab Bapa itu hanya kiasan Yesus Allah. Bapa sama sekali bukan Allah. Nomor 7, Wahyu 4 ayat 2. Yang duduk di tahta surga ternyata hanya seorang di sebuah tata
dan yang duduk di tahta itu adalah Yesus Kristus Tuhan Allah. Sama sekali tidak ada Bapa di surga, sebab Bapa hanya kiasan Yesus Allah. Bapa sama sekali bukan Allah. Nomor 8, Wahyu 1 ayat 8. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah Alfa Omega, ternyata Yesus Roh. Sama sekali tidak ada Bapa yang bisa menjadi Maha Kuasa, sebab Bapa cuma kiasan Yesus Allah. Bapa sama sekali bukan Allah, mana bisa jadi yang Maha Kuasa. Nomor 9, Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Ternyata yang disembah di surga itu Allah dan Anak Domba, yaitu Allah yang satu, Yesus Kristus. Sama sekali tidak ada Bapa disembah di surga. Bapa sama sekali bukan Allah. Di surga juga tidak ada Bapa. Mana ada yang mau menyembah Bapa? Menyembah yang tidak ada, siapa yang mau? Nomor 10, Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa itu Yesus Kristus. Tidak pernah ada Bapa itu Allah yang esa, tidak pernah ada. Bapa kan cuman kiasan Yesus Allah. Bapa itu bukan Allah, mana bisa esa. Kesimpulan, Tuhan Yahweh adalah nama sebutan Yesus Allah. Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Dua-duanya baik Yahweh maupun Bapa sudah tidak ada. Yang ada selamanya adalah Yesus Tuhan Allah itu. Shalom Pendeta Henry Tandianta MPS. Baik Bapak Ibu Saudara, sudah sangat clear ya saya menjelaskan Bapa itu bukan Allah. Bapa itu hanya kiasan Yesus Allah. Ini terjadi pada saat atau pada era Yesus melayani sebagai manusia, ya umurnya 30 sampai 33. Yesus menyebut Bapa itu ketika jadi manusia, kemudian ketika tubuh kebangkitan, dan ketika tubuh kemuliaan. Ingat ya, Yesus itu masih menyebut Bapa ya. Itu adalah ketika manusia, ketika tubuh kebangkitan tuh 40 hari menampakkan diri itu masih nyebut-nyebut Bapa. Lalu tubuh kemuliaan sudah naik ke surga, lalu dia menampakkan diri kepada misalnya kepada Yohanes ya. Demikian pula itu masih nyebut-nyebut Bapa ya. Tetapi begitu sudah naik ke surga sudah enggak. Begitu sudah naik ke surga sudah tidak ada lagi menyebut Bapa ya. Jadi Bapa itu adalah kiasan Yesus Allah. Jadi Yesus Allah itu kan tempatnya di surga ya. Jadi ya ketika Yesus sudah di surga tidak ada lagi menyebut-nyebut kata Bapa. Jadi mau dibela kayak apapun juga Bapa itu bukan Allah. Tidak pernah ada rasul yang doa ke Bapa, tidak pernah ada rasul yang nyembah ke Bapa, tetapi 90% gereja justru menyembah ke Bapa. Yesus itu satu-satunya Allah, ditolak oleh 90% gereja. Ya, Allah segala masa dari sebelum segala abad itu Allah itu sudah Yesus. Tetapi gereja malah menolak mentah-mentah dari segala abad. Mulai dari Yesus naik ke surga sampai hari ini gereja menolak Yesus Allah. Ya, ini semua kan gara-gara yang disebut pengajaran-pengajaran dari kata mereka bapak-bapak gereja. Ya, adanya kanonisasi dan konsili dan lain sebagainya. Sehingga Allah yang Yesus berganti jadi Bapa. Allah yang esa ganti jadi keesaan atau kesatuan. Ya. Allah itu kan mestinya satu. Tanya aja sama orang di pasar. Ya. Pak, Bapak, ya orang di pasar yang nggak peduli agama. Allah itu berapa Pak menurut Bapak? Ya Allah ya satu. Tuhan sama Allah itu pasti sama nggak Pak? Ya sama, namanya Tuhan sama Allah. Itu tanya sama orang di pasar itu. Tanya sama pendeta sama Romo. Pak pendeta sama Romo Allah itu berapa? Oh Allah itu 3. Nggak bisa. Ya. Orang di pasar tahu loh Allah itu satu. Ya, tanya sama pendeta Romo, Tuhan sama Allah itu beda nggak Pak pendeta Pak Romo katanya. Oh beda, Tuhan itu Yesus, Allah itu Bapa. Tanya orang di pasar.
Tuhan sama Allah itu beda atau sama? Sama. Ya, ya. Itu baru ngomongin Tuhan Allah. Belum ngomongin tentang Bapa kiasan. Lah ngomongin Tuhan sama Allah aja pinteran orang di pasar. Orang di pasar lebih pinter daripada romo dan pendeta. Ayo tanya. Kita tanya sama orang di pasar. Menurut Anda, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Allah itu satu apa tiga tapi satu? Satu, Pak. Mana ada Allah kok tiga tapi satu? Nah, itu orang di pasar itu. Menurut Anda, Bapak Ibu, yang lagi di pasar ini, lagi belanja, lagi pakai daster lagi. Aku nanya nih, Tuhan sama Allah itu sama atau beda? Ya sama, Pak. Masa Tuhan beda sama Allah? Gantian kita tanya pendeta sama romo. Pak pendeta sama romo, Tuhan sama Allah itu beda apa sama? Oh beda. Kalau Tuhan itu Yesus, kalau Allah itu Bapa. Pinteran ibu-ibu yang pakai daster di pasar, tak kasih tahu. Tuhan sama Allah itu satu atau bro? Oh bukan, Tuhan Allah itu kesatuan. Kesatuan itu satu ikat bayam isinya 3. Pinteran ibu-ibu yang pakai daster di pasar. Ya daripada romo ya. Itu belum nanya yang kiasan. Ya. Ya, belum nanya yang kiasan bahwa Bapa adalah kiasan Yesus Allah, the proverb ya. Proverb itu kiasan ya. Makanya tidak ada Bapa di surga loh. Ayo. Karena Bapa itu kiasan. Nggak ada yang doa ke Bapa kan? Karena Bapa itu kiasan. Nggak ada yang nyembah Bapa toh? Karena Bapa itu kiasan. Ya, Bapa bisa mengabulkan doa nggak? Enggak, kan Bapa itu kiasan. Bapak bisa ngomong nggak? Kagak, Bapak itu bisu. Yang bisa ngomong itu Roh Kudus. Inilah anakku yang kukasihi. Itu ada kata-kata anakku kan berarti Bapak. Nah itu dia. Pinteran orang memakai daster di pasar daripada pendeta dan romo. Ya, coba tanya pendeta dan romo. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3 ayat 17 atau Matius 17 ayat 5. Itu suara siapa? Kan dia ngomongnya inilah anakku, pasti suara Bapak. Ya, tanya orang di pasar, Bu, inilah anakku. Ya itu suara Roh Kudus, mana ada Bapak ngomong. Yang bisa ngomong itu Roh Kudus. Pinteran ibu-ibu pakai daster di pasar daripada pendeta sama romo. Pendeta sekolah 9 tahun, romo sekolah 12 tahun. Ya, kasihan ya. Ya Bapak Ibu Saudara, ayo back to the Bible. Betapa sederhananya memahami Alkitab. Syarat utamanya sembah Yesus. Ya, kalau Anda nggak sembah Yesus nggak bakalan ngerti ya. Masa Tuhan sama Allah beda sih? Ya, iya ya Pak ya. Kenapa romo sama pendeta mengajarkan Tuhan beda dengan Allah? Tuhan itu Yesus, Allah itu Bapa. Ya, jadi nggak pernah ada Yesus itu Tuhan Allah, nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Tuhan itu Yesus, Allah itu Bapa. Pokoknya beda itu. Pinteran ibu-ibu yang pakai daster di pasar. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ya, ikut baptisan supaya ngerti ya, supaya dibuka pikiran ya. Nanti menjadi namamu ada di dalam kitab kehidupan, udah paling enak itu ya. Kalau udah tercatat dalam kitab kehidupan, wah sip itu, top markotop itu. Ikut sekolah Alkitab, yang mau ikut dialog, yang mau ikut ketemu setiap hari Selasa kita mengarrange pertemuan di Cibubur ya. Ya Anda silakan nanti Cibubur Junction aja itu ya, sebelah Cibubur Junction ya. Di situ aja ngopi-ngopi, yang mau ngobrol sama HTD ya. Ya itu jauh lebih baik daripada Anda maki-maki. Ya ketemu aja ya. Ketemu sama HTD ya. Begitu bagi Anda yang mau yang daerah Jakarta mau nanya, silakan nanya apa saja. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.